Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak ibu-ibu ini. Mikirin apa, Bu? Mikirin apa? Beras. Mikirin beras. Iya, berdoa banyak-banyak. Mungkin lagi pusing. Datang pilihan mana yang besar isi tas. Ya, siapapun pilihan kita, tapi mudah-mudahan Allah angkat pemimpin yang bisa memimpin rakyatnya di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat, Bu? Tuh diam dia itu. Masih semangat? Alhamdulillah. Biar semangat, mari kita salawatan dulu. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik nanti dapat hadiah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nanti adik-adik mau dapat hadiah enggak? Rapi dulu. Cepat masuk. Beneran nih, siapa yang nanti ditanya dengar bisa dapat langsung hadiah. Tidak perlu nunggu pemilu. Ibu-ibu mau dapat hadiah? Dengar pengajian. Ayo, mana adik-adik nih? Cepat masuk. Ya. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan yaitu Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah tadi beliau juga sudah menyampaikan karena beliau ada acara yasinan atau pejabat yang mewakili staf beliau yang sama-sama kita muliakan yaitu pengurus dan takmir Masjid Al-Hijrah yang sama-sama kita hormati yaitu para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang cantik. Cantik nggak, Bu? Cantik, Bu? Lihat tuh alis beliau semua ada kayak celurit. Berapa jam tadi pakai ini? Nggak pakai alis? Alhamdulillah. Ya? Oh, ya. Alhamdulillah, Bu ya. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosanya sebelum dia melangkah. Senang diampuni dosa kita? Ibu-ibu sana senang enggak? Bu, ini ibu udah janda semua. Bu, oi, senang kita. Kalau ibu-ibu nggak ada pengajian, Pak, jangan harap rame gitu. Betul nggak, Bu? Semangat ya, malam Jumat. Surganya wanita adalah 4: bakti suami, rajin sholat, rajin puasa, jaga aurat. Itulah dia kunci yang tepat. Berapa surganya wanita? Berapa? Berapa, Bu? Yang pertama adalah bakti suami. Mana bakti suami sesuai tema kita?
meneladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau sama suami mau izin, manggil apa sama suami? Nah, ibu-ibu kami tanya, manggil apa? Hah? Abang. Tidak boleh nyebut nama suami. Boy, Roy. Nama panjang suaminya Royko. Ya? Ayang Beb. Mantap. Beb. Coba. Yang belum bisa ayang, coba. Nggak pernah manggil suami saya ayang. Ah? Bagong. Abo. Ya, apa tuh abo? Abang. Ya, bapak juga begitu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau itu tidak pernah menyebut nama istri beliau. Nah, kalau bapak-bapak marah manggil nama atau gimana? Manggil kayak gimana, Pak? Ya, telat kopi sedikit, yang, kuyang. Ya Allah, ini ya bakti suami. Karena di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang istri, ketika istrinya yaitu dipesankan oleh suami yang jangan keluar sebelum saya pulang. Sehingga ada sahabat yaitu memanggil si perempuan nih, wahai perempuan, bapakmu sedang sakit, tolong kunjungi dia. Si suami ini tidak mau. Akhirnya lagi, wahai perempuan, sampai meninggal orang tuanya tidak mau mengunjunginya. Lalu diadukanlah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, saya sampaikan bahwa bapaknya itu sakit sampai meninggal dunia, dia tidak datang ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak mau mengunjungi orang tuamu? Kemudian perempuan itu menjawab, ya Rasulullah, sebelumnya suami saya memesankan kepada saya jangan keluar sampai saya pulang. Apa jawab baginda Rasulullah? Berarti orang tuamu itu masuk surga karena ketaatanmu kepada suami. Jadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita. Tidak ada satupun sedetik waktu beliau yang tidak menjadi suri tauladan untuk kita. Oleh sebab itu, melalui peringatan Isra Mi'raj ini menjadi bahan renungan untuk kita. Apakah nilai-nilai hikmah-hikmah yang terus kita peringati tiap tahunnya sudah menjadi pegangan untuk kita. Banyak orang bisa memberi contoh, tetapi jarang yang bisa jadi contoh. Benar apa betul, Bu? Ya, beruntung kita punya anak. Kalau kita masih hidup, maka kita yang akan menjadi tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Tidak akan ada bermanfaatnya harta wala banun dan anak-anak kita. Yang akan menjadi warisan adalah anak-anak kita yang masih hidup. Coba kalau ibu mati, ibu meninggal dunia, kita mati nih kan, kira-kira apa yang kita bawa, Bu? Ibu bawa kalungnya? Bawa kalungnya enggak, Bu? Bawa mobilnya? Berarti tidak ada yang kita bawa. Makanya kita yang masih hidup ini adalah warisan terbaik untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, Ibu,
Pak, bekali anak kita dengan pendidikan agama. Sudah didatangkan kita Pak Ustadz, terus kita tidak mau sehebat apapun sholat kita, sedekah kita, bagaimanapun puasa kita, sunnahnya Senin Kemis jalan terus, puasa tidak pernah putus, tetapi anak kita tidak bisa sholat, maka terhalang juga kita akan masuk surga. Kira-kira ada yang belum ngaji anaknya di sini? Ada enggak? Ada enggak? Harus ibu serahkan anak kita. Karena rezeki yang sesungguhnya adalah yang kita makan. Ibu sudah makan apa dari bangun tidur tadi? Adik-adik makan apa? Nasi. Nasi Padang. Nasi apa juga? Nasi putih. Nasi kuning. Nasi goreng, nasi hijau, semua kita makan, itu rezeki kita. Tetapi rezeki kita yang sesungguhnya adalah mana? Yaitu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu. Orang kaya, semua orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, Pak RT, bukan saya Pak RT, Anda dia Pak RT, ya? Udah enak-enak kita ini hidup, kita lebih banyak memusingkan bagaimana cara kita hidup enak, tetapi kita lupa bagaimana yaitu dengan cara kita mati. Ya Pak ya, makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan karena beliau saat itu sangat sedih. Apa yang membuat beliau sedih? Pertama, istri yang sangat dicintainya, istri yang sangat disayanginya, yang selalu mendukung perjuangan beliau, yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak kalau Ibu meninggal dunia sedih nggak Pak? 2 hari ya. 2 hari ya? Oh, 2 hari ya. Mana ibunya nih? Mana ibunya? Pantas dia berani. Coba kalau ibu berani nggak dia kayak gitu? Bapak-bapak sebelah sini, ibu-ibu meninggalkan kita, sedih nggak Pak? Sedih. Sedih 3 hari. Oh 3 hari lumayan daripada 2 hari. Bapak ada bini sini? Ada. Nangis suami sambil nyabut cincin ibu buat nikah. Sadar. Betul apa benar? Kalau berantem bukan saya loh ya. Bukan saya. Ya, oleh sebab itu harus kita siapkan diri kita supaya ada yang kita temukan kelak ketika kita meninggal dunia. Mana contohnya? Bayar SPP anak kita, bayar insentif guru anak-anak kita. Nggak kebayang loh Bu, ibu punya berapa anak di rumah? Tidak. Insya Allah. Hebat jamaah hijrah ini. Sini, adik, sini. Mau hadiah nggak? Mau hadiah? Berani nggak? Mau hadiah? Ini dikasih hadiah. Cepat sini. Mau hadiah? Ini gara-gara ibu nggak jawab. Masya Allah. Sini. Ayo. Ya Allah. Masya Allah. Salim. Salim. Sini. Tadi berapa anaknya? 3. Sini 1. Sini 1. Di tengah 1 ya. Sabar, capek melahirkan ya. Maklum dah 3. Siapa namanya? Salam dulu, salam. Nanti dikasih hadiah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Asingga. Asingga. Mana ada bapak sini?
Ada di kampung. Oh, di kampung. Ada mama di sini? Ada. Oh, udah ngaji? Udah. Ikra berapa? Satu. Oh, doa makan. Mana doa makan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, tepuk tangan dulu. Oh, keren. Apa lagi yang lain? Bisa ayat hafalan bisa. Oh, ini ya rezekinya ya. Alhamdulillah. Satu lagi sini belum. Tunggu. Boleh. Oh, gitu. Sini. Ini anaknya berapa? Oh, janda. Kan anak dia dua. Anaknya berapa? Dua. Oh, tetangga ini. Oh. Ayo, siapa namanya? Salam. Aira. Salam dulu. Pegang. Assalamualaikum. Siapa namanya? Aira. Nah, Aira bisa doa apa? Doa makan. Doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kayaknya ini lauknya banyak tulangnya. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Nah, ini ya. Nah, pernah ya. Bilang sama suami ya. Insyaallah. Bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alasan Isra Mi'raj adalah pertama karena istri beliau meninggal dunia. Saking cintanya sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, andaikan aku telah tiada, maka pakailah tulang belulangku menjadi jembatan untuk menemui umatmu. Masya Allah, itulah cintanya Siti Khadijah. Ibu cinta nggak sama suami? Cinta. Serius nih, cinta apa cinta? Kira-kira Bu berani gak Ibu? Bang, kalau saya meninggal dunia, gali kubur saya, pakai tulang saya untuk nemuin janda. Kira-kira berani? Enggak Bu ya. Jadi itu saking cintanya. Seandainya beliau tidak meninggal dunia, maka Rasulullah tidak akan menikahi perempuan-perempuan lainnya. Masya Allah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan. Apa arti isro? Perjalanan pada malam hari. Mi'raj itu maknanya tangga. Kalau kita ceritain banyak, kita ambil hikmahnya. Ya, makanya tahun itu disebut Amul Hazn, yaitu tahun duka cita. Alasan pertama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membahagiakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah diberikanlah yaitu hadiah yang disebut dengan sholat dari 50 waktu sampai menjadi 5 waktu. Sehingga apa hikmahnya untuk kita? Kalau kita sedih, kalau kita gundah gulana, tadi Bapak bilang ibu diam karena beras belum ada, maka jangan ngadu ke tetangga. Jangan cepat ceritain sedih kita kepada tetangga. Karena semakin kita meminta tolong kepada manusia, semakin kita berharap kepada manusia, maka itu adalah patah hati yang disengaja. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, semakin kita minta kepada Allah, maka Allah semakin muliakan kita. Apa Allah bilang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Saya susah ini sholat, saya belum pandai ini sholat. Walaupun apapun yang kita jalani, maka ingat janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita melebihi daripada kemampuan kita. Ya Bu ya, kalau ada masalah maka ngadunya ke Allah. Allah dulu baru kepada manusia. Ya Allah, anak hamba ini mau mengeluarkan uang kuliah. Ya Allah, suami hamba sedang kesulitan kerjaan. Ya Allah, maka hubungi Allah dulu. Baru kita ngadu kepada manusia. Nanti Allah yang bimbing kita. Makanya orang yang paling bahagia adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena setiap waktu kita bermi'raj. Apa itu mi'raj? Kalau di zamannya Rasulullah itu mi'rajnya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu. Maka mi'raj kita adalah sholat. Nabi Adam, mana mi'rajnya? Rabbana ya Rabbana. Ada apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa lanakunanna minal khasirin. Apa makna mi'raj? Ketika kita itu datang ke Allah, bukan hanya pas sholat saja, tetapi waktu kita memperbanyak istighfar. Makanya yang membuat masalah kita banyak karena yaitu kita terlalu berjarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akui diri kita. Sebelum tidur, ibu istighfar. Ya Allah, keluarga kami sedang mengalami ujian ya Allah. Ujian ini dari Engkau ya Allah. Maka berikanlah kami jalan keluar ya Allah. Apa solusi kalau kita sudah sholat? Yaitu watatma'innal qulub, hati kita itu tenang. Coba kalau kita ingat Allah, apakah hati kita akan tenang? Jawaban Allah pertama adalah pasti hati kita ditenangkan oleh Allah. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita terlalu jauh dengan Allah. Kalau kita sudah jauh dengan Allah, maka akan banyak tuntutan, keinginan kita. Makanya orang tasawuf itu bilang rumusnya bahagia bagaimana? Yaitu jadikan keinginan Allah jadi keinginan kita. Apa keinginan Allah di dalam diri kita, Bu? Apa? Yang pertama sholat. Jaga Bu ya. Adik-adik ada yang meninggalkan sholat? Mana? Angkat tangan. Sholat subuh, sholat enggak? Sholat. Jam berapa sholatnya? Jam 8? Hah? Jam 5? Sholat ya? Ibu bangunin suami. Bang, ayang tahajud yuk. Bang ya. Kalau mau keluarga kita tenang, tentram, dicurahi rahmat oleh Allah, yaitu sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan sholat. Didik anak kita. Kalau ibu nggak mampu, maka serahkan kepada guru-gurunya. Kewajiban ibu masalahnya. Ya Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Thank you.
Siapa bisa selawat? Jadi apa Bu solusi masalah kita? Adik-adik doakan mama ya. Nah itu Bu sholat. Makanya ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu di akhir hayat beliau, apa pesan beliau? Dua pesan beliau. Yang pertama adalah sambung silaturahmi. Kenapa perlu kita sambung silaturahmi? Sehebat apapun ibadah kita, sedekah kita, puasa kita, tahajud kita, bahkan sampai kita ke Makkah, tetapi tetangga kita tersakiti dengan ucapan kita, tetangga kita tersakiti dengan tingkah laku kita, maka haram kita cium bau surga. Ya, apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengucapkan hal-hal yang baik. Mana ucapan yang baik? Jangan menyinggung tetangga kita, jangan menyinggung saudara kita gara-gara beda pilihan, gara-gara beda nomor. Ya, beda pilihan ini pasti beda pilihan kan? Jangan perang. Justru itu menjadikan kita menambah saling cinta kita kepada tetangga kita. Paham Bu? Ya, contohnya mana? Pak Ustaz, saya nggak pernah ngomong di dalam rumah terus saya. Apa sekarang zamannya? HP itu. Ibu posting hal-hal yang membuat orang nggak senang, ya, maka itu adalah ucapan itu sendiri. Atau komen, ya, maka itu juga hal-hal yang tidak baik. Mari kita jadikan yaitu momen Isra Mi'raj ini untuk menjaga lisan kita. Jagalah ucapan kita. Karena dengan ucapan ini misalkan Bu, kalau ada orang yang nyakiti kita, biarin. Ada yang fitnah kita, biarin. Ada yang gibah kita, biarin. Tapi sakit loh Pak Ustaz, sakit. Pak Ustaz ngerasain. Biarin. Kenapa Bu? Karena di hadapan Allah, ucapan-ucapan orang lain tentang keburukan-keburukan yang ditujukan kepada kita akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Kira-kira Ibu pernah nggak
fitnah? Pernah nggak kita itu dibicarakan keburukan kita? Ibu balas atau gimana? Balas lah ya, nggak seru lah ya, dijelekin suami ibu, udah tua masih aja. Kira-kira ibu bilang sama bapak, Pak sabar ya, Allah sedang sayang kita. Bisa nggak bu? Bisa ya Pak Ustadz, bang nih parang adat dia. Bukan itu yang dicontohkan baginda Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid. Ketika beliau lewat di suatu rumah, diludahi sampai pulang. Ada satu kali Jumat tidak ada yang ludahi beliau. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, mana sahabatku itu? Mana saudaraku itu? Dia sedang sakit ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya, kemudian mendoakannya. Mudahan engkau sehat, sehat dia, sehingga dia menjadi masuk Islam. Kira-kira Pak, kalau ada orang ludahi Pak RT gimana? Hah? Pak RT lewat kemana? Pergi ke Al-Hijrah. Kira-kira ibu kalau pergi ke pengajian, ibu diludahin, gimana respon ibu? Ibu-ibu, kira-kira gimana respek ibu? Hah? Cari tukang santet, langsung balas. Kan bisa dicoba ini ya. Kenapa kita bisa marah bu? Karena kita itu jauh dengan Allah. Ya bu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau memberikan makan, bahkan menyuapi nenek buta. Ketika Rasulullah menyuapi nenek buta itu, apa katanya? Jangan ikuti Muhammad, dia orang gila, dia itu orang sinting, dia itu orang pembohong, pendusta, ajarannya tidak benar. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar menanyakan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, wahai anakku, apa sih yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Kasih saya satu contoh akhlak. Apa jawabnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi pergi ke pasar ngasih makan orang buta. Sehingga Abu Bakar melakukan itu. Lalu datang dia, wahai lagi kasih makan, jangan ikuti Muhammad itu, jangan dengerin Muhammad itu, dia pembohong. Lalu Sayyidina Abu Bakar menyampaikan kepada nenek buta itu, tahukah engkau wahai nenek, yang engkau maksud itu adalah dialah yang selalu menyuapimu ketika pagi-pagi. Nangis nenek itu, nangis karena mengingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang benci kita, kalau ada orang hina kita, jangan ikut-ikut menghina. Sebab apa? Apalah artinya kita? Berarti kita tak beda dengan orang yang menghina kita. Ingat, ucapan kita ini akan menjadi tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Allah. Kita nggak akan mulia dengan sanjungan orang lain. Bahkan kita tidak akan menjadi hina dengan hinaan orang lain. Apa yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa kita. Ibu-ibu datang ke sini ngaji, insya Allah ini bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadiri majelis-majelis ilmu,
Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kita sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau ibu biasanya ngaji, insya Allah di akhir umur kita nanti yaitu keluarinnya pengajian. Tetapi kalau kita biasa di majelis ghibah, datang dulu sana ghibah orang lain, datang di sana cuma ngomongin orang lain, maka itulah yang akan menjadi orang suhul khotimah. Ya Bu ya. Nah ini yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kita untuk menjaga sholat kita, jaga silaturahmi kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah urusan kita akan baik. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan mudahkan kesulitanmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan bahagiakan kita. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapakah mereka ciri yang beriman yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Ibu-ibu, kita semua udah sholat kita khusyuk enggak? Sholat khusyuk enggak? Kita sholat Allahu Akbar. Kadang-kadang setan, apa karena lupa kita matiin kompor. Benar nggak Bu? Kebiasaan ya. Allahu Akbar pas lebaran, lihat mukena saudara kita sengaja nggak dibuka, harganya 3 juta. Makanya kalau sholat jangan pakai yang bermerek. Ya, Allahu Akbar bila hondak tulisan. Itu faktor kehusyuan, ya. Yang namanya kalau udah khusyuk, ya Allah, insya Allah akan Allah mudahkan jalan-jalan untuk kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan lupa bersolat sambil goreng sambal. Maulaya sholli, bikin kopi, maulaya sholli. Ya, ayo gas, meledak gasnya. Ya, sambil sholawat. Nih bang, kopinya karena kenikmatan bersolawat kok masih yang kopi rasa sholawat. Ya, sholat. Kenapa perlu sholawat? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita. Satu-satunya ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan akan sampai kepada Allah, yaitu sholat. Ya Allah, luar biasa. Ya. Kalau ada orang bersolawat terus kita diam, maka kitalah yang pelit sesungguhnya. Pertama yang kita dapatkan, solusi segala masalah adalah sholat. Kedua, muliakan yaitu saudara kita. Fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifahu. Muliakan juga tamu kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertamu kepada salah seorang sahabat. Kemudian ketika Rasulullah pulang, hewan-hewan melata, kalajengking, ular dilihat oleh istri sahabat tersebut. Lalu kemudian disampaikanlah si istri ini kepada suaminya, dan suami ini menyampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Rasulullah? Kalau ada tamu, dia membawa kebaikan dan keberkahan dan akan menghilangkan yaitu kesusahan. Cara mudah, cara terbaik untuk mendapatkan kemudahan, doakan orang lain kebahagiaan, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan orang lain, apalagi kalau kita sampai mendoakan orang yang menzalimi kita. Salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah orang-orang yang dizalimi. Daripada kita gunakan doa kita untuk membalas keburukan, maka lebih baik kita balas dengan doa kebaikan untuk kita. Ya Allah, jadikan ya Allah hati saya sabar ya Allah. Kenapa Allah datangkan orang-orang memusuhi kita? Bisa jadi karena terlalu banyak dosa kita. Ambil hikmahnya, sakit kita, bisa jadi Allah ingin menebur dosa-dosa kita. Bukankah itu yang kita minta dalam sholat? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Luar biasa doa ini. Rabbi firli, ya Allah ampuni kami ya Allah. Tetapi karena begitu banyaknya dosa kita, dosa pada suami, dosa pada anak kita, dosa pada mertua kita, lalu Allah datangkan ujian-ujian, maka bisa jadi itu cara Allah melebur dosa kita. Warhamni, sayangi aku. Di antara tanda sayang Allah adalah digerakkan kita untuk bersedekah. Jadi jangan menganggap rezeki itu yaitu ketika kita menerima kenikmatan dari Allah. Kita balik sekarang. Sayang Allah pada diri kita yaitu diberikan kita kenikmatan untuk memberi. Ya Bu ya, nanti apa yang Ibu hidangkan untuk bapak-bapak, untuk adik-adik santri, maka itu akan menjadi bukti, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apa bunyinya dalam surah Yasin ayat 65? Tidak tahu. Dapat hadiah siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut akan dikunci. Ya, sekarang kita bisa bohong. Kalau di dunia sering kita berbohong, menggunjing, menghina, memfitnah saudara kita, maka di akhirat mulut ini akan terkunci. Lantas siapa yang akan berbicara tentang perlakuan kita? Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita ini akan berkunci. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki mereka itu akan menjadi saksi. Ya Allah, dulu kaki ini dipakai untuk menuju Masjid Al-Hijrah. Ya Allah, dulu kaki ini dipakai untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya Allah, dulu kaki ini dipakai untuk mencari rezeki.
maka itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita Bapak, kita harus bangga karena suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau menggandeng tangan salah seorang sahabat. Lalu sahabat itu melepaskan tangannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat, kenapa engkau lepas tanganmu dari tanganku? Maaf ya Rasulullah, bukan tak maksud sopan kami ya Rasulullah, tetapi tangan saya sangat kasar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendengar jawaban itu, langsung mencium tangan sahabat itu dan berucap, inilah tangan-tangan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ibu harus cium tangan suami, ya, karena itu adalah tangan-tangan yang diridai oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, kira-kira kalau salaman ibu dicium nggak tangan bapak? Cium nggak? Tanggal berapa dicium? Tanggal 1, tanggal 2. Oh, kalau tanggal di atas itu nggak mau cium ya. Dekat-dekat Lebaran biar dapat THR. Ya Allah, Rabbil Karim. Itu adalah tangan-tangan yang diridai oleh Allah. Doakan anak-anak kita semua ini, mudah-mudahan mereka akan tetap menjadi anak yang soleh, solehah nanti kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, yang akan mengirimkan kita pahala Fatihah, yang akan menjadi jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang karena keterbatasan ilmu kami pribadi. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah bimbing kita ke jalan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum syukran jazila, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.